народу победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! He lived a sentiment in Russia long ago. He was big and strong, his eyes of flaming gold. Selamat datang pecinta channel Uma Ruseno. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu Rasputin, bukan? Terlebih belakangan ini, semenjak invasi Rusia ke Ukraina, lagu Rasputin sering sekali digunakan sebagai background informasi berita mengenai perang. Mungkin di antara kalian ada yang belum mengetahui siapakah Rasputin yang dimaksud dalam lagu tersebut. Apakah lagu tersebut ditujukan untuk Presiden Rusia sekarang, yaitu Vladimir Putin? Untuk menjawab ketidaktahuan tersebut, kalian simak video ini sampai akhir ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, mohon di subscribe terlebih dahulu. Juga bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada tayangan video baru di channel ini. Terima kasih. Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Rasputin adalah sebuah lagu oleh kelompok musik disco dan pop yang berpusat di Jerman. Lagu ini dirilis pada tanggal 28 Agustus 1978 dalam album Night Flight to Venus dan dinyanyikan oleh Boney M. Bila lagu ini dikaitkan dengan Presiden Vladimir Putin, artinya saat lagu ini dirilis, Vladimir Putin baru berusia 26 tahun. Saat itu, Vladimir Putin baru saja mendapatkan gelar sarjana hukumnya dari Universitas Negeri Saint Petersburg dan bergabung di Partai Komunis Uni Soviet sebagai anggota. Dan memang lagu ini bukan ditujukan untuk Vladimir Putin, tetapi lagu ini dibuat untuk menceritakan seorang pria yang hidup 60 tahun silam sebelum lagu ini dirilis. Pria itu bernama Grigory Yefimovich Rasputin. Rasputin adalah salah satu orang terdekat Tsar Nicholas II, Kaisar Rusia terakhir. Grigory Rasputin juga dikenal dengan julukan dukun, penyihir, orang suci, sampai nabi. Hidupnya penuh dengan misteri dan diselimuti oleh berbagai macam mitos. Hingga akhir hidupnya, tokoh kontroversial dalam sejarah Rusia ini ditemukan mati di sungai yang melintasi kota Saint Petersburg dalam keadaan babak belur. Sebenarnya, sisi misterius Grigory Rasputin belum ada loh waktu dia masih kecil. Nama aslinya sendiri adalah Grigory Yefimovich dan nggak ada Rasputinnya. Hah? Kok bisa? Jadi begini, waktu dia masih remaja, Grigory Rasputin terkenal sebagai anak nakal yang suka mabok-mabokan. Dia juga sering terlibat dalam tindak kejahatan. Karena perilakunya itu, dia dikasih julukan di belakang namanya yaitu Rasputin, yang artinya tidak bermoral. Kehidupannya kemudian berubah pada tahun 1892. Rasputin self-healing selama berbulan-bulan di biara Verkhoturye, Rusia. Di biara itu, Rasputin bergabung bersama sekte rahasia Kristen bernama Klist. Setelah keluar dari biara, Rasputin justru gagal jadi biarawan. Meskipun begitu, dia punya semangat spiritual yang tinggi. Pada tahun 1901, dia rela meninggalkan keluarganya demi mengembara ke Yunani sampai kota Yerusalem. Perjalanan spiritualnya itu bikin Rasputin mengklaim dirinya sendiri sebagai orang suci yang bisa menyembuhkan penyakit dan meramal masa depan. Pada tahun 1903, Grigory Rasputin kembali ke Rusia dan tinggal di kota Saint Petersburg. Saat itu kondisinya sangat berantakan dan sangat kotor. Penampilannya bikin anggota gereja Ortodoks Rusia yang nemuin dia menjadi tertarik. Mereka pun bertanya ke Rasputin, "Siapakah Anda? Sepertinya kami baru melihat Anda." Lalu dengan percaya diri Rasputin menjawab, "Perkenalkan, saya Grigory Rasputin. Saya seorang tabib yang bisa menyembuhkan penyakit dan meramal masa depan." Anggota gereja langsung tertarik dengan jawaban Rasputin. Kebetulan pengadilan Rusia percaya sama okultisme, yakni kepercayaan pada kekuatan gaib yang dikuasai manusia. Orang-orang pengadilan juga butuh orang yang dianggap suci untuk meningkatkan kepentingan mereka. Profil Rasputin pun sangat cocok dengan kriteria itu. Akhirnya Rasputin diajak ke pengadilan Rusia. Dia pun dikenal sebagai orang suci yang bisa menyembuhkan penyakit dan membaca masa depan.
Reputasinya itu menyebar sampai ke istana dinasti Romanov. 2 tahun kemudian, Kaisar Imperium Rusia saat itu, Tsar Nicholas II dan istrinya, Tsarina Alexandra Feodorovna lagi panik karena anak mereka Alexei sakit hemofilia. Nicholas II dan Alexandra butuh orang yang bisa menyembuhkan Alexei. Pendeta Gereja Ortodoks Rusia dan anggota senior kekaisaran mengenalkan Grigori Rasputin ke Nicholas II dan Alexandra. Rasputin pun langsung diangkat menjadi tabib pribadi Nicholas II. Setiap anaknya mengalami pendarahan, Rasputin obatin dan menjadi membaik. Nicholas II dan Alexandra mengira kalau kekuatan mistik Rasputinlah yang menyembuhkan Alexei. Padahal menurut sejarawan, pendarahan mungkin berhenti karena Rasputin minta Alexandra untuk tidak memberikan aspirin lagi ke Alexei, karena aspirin bisa mengencerkan darah. Meskipun begitu, Nicholas II dan Alexandra tetap bergantung dengan kemampuan Rasputin. Rasputin menjadi orang kepercayaan mereka, bahkan sudah dianggap seperti nabi. Saking percayanya sama Rasputin, mereka menjadikan Rasputin sebagai penasehat spiritual. Rasputin membuat Nicholas II jadi makin percaya diri sebagai kaisar. Alexandra yang biasanya dilanda anxiety jadi membaik setelah diberikan nasihat oleh Rasputin. Dan tidak hanya nasihat pribadi, Rasputin juga memberikan nasihat politik dan membantu memilih menteri kabinet kekaisaran. Di balik citra positif Rasputin, dia adalah sosok pemabuk dan suka main perempuan di luar istana. Publik tidak menyangka dengan perilaku Rasputin, apalagi para pejabat Rusia dan anggota Gereja Ortodoks. Pada tahun 1911, Perdana Menteri Rusia saat itu, Pyotr Stolypin, punya bukti tentang kelakuan Rasputin di luar istana. Nicholas II menjadi percaya dan mengusir Rasputin. Namun Alexandra membela Rasputin dan ia meminta suaminya agar tetap mempertahankan Rasputin demi anaknya. Pada tahun 1914, Perang Dunia I dimulai. Inggris, Prancis, Italia, Serbia, dan Rusia versus Jerman, Austria, Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman. Grigori Rasputin siap membantu istana saat perang. Nicholas II pergi mengambil alih komando garis depan Angkatan Darat Rusia, sedangkan Alexandra mengurusi internal kekaisaran. Rasputin menjadi-jadi saat Perang Dunia I. Dia mulai mengangkat dan memecat orang-orang di kabinet kekaisaran, padahal itu bukan wewenangnya. Dan apapun yang dilakukan Rasputin, Alexandra setuju saja. Rasputin juga terlibat konflik dengan pendeta Gereja Ortodoks Rusia. Para pejabat kota jadi semakin kesal dengan sikap Rasputin. Mereka merasa Rasputin sudah seenaknya menggunakan posisinya, padahal dia tidak berhak ikut campur urusan pemerintahan. Hal itulah yang membuat mereka bersekongkol bersama jurnalis untuk menjatuhkan Rasputin. Mereka menyebar gosip kalau Rasputin selingkuh sama Alexandra. Rasputin adalah mata-mata Jerman, sampai dituduh menyebarkan kolera di kota dengan apel beracun yang diimpor dari Kanada, supaya Rusia kalah perang. Tujuan mereka cuma satu, Rasputin diusir dari istana. Selain menyingkirkan Rasputin, para elit juga berniat meruntuhkan kekaisaran Rusia. Nicholas II dianggap tidak bisa mengurus rakyatnya dengan baik. Selama Perang Dunia I, rakyat Rusia kelaparan dan para tentara tidak difasilitasi banyak senjata. Para elit yang tidak suka sama Nicholas II pun bersatu untuk menggulingkan kekaisaran. Dan banyak pihak yang berusaha membunuh Grigori Rasputin, meskipun nyawanya belum berhasil melayang. Hingga akhirnya para bangsawan Rusia seperti Pangeran Felix Yusupov, Grand Duke Dmitri Pavlovich, sepupunya Nicholas II, dan anggota Duma yaitu Vladimir Puriskevich bersekongkol membunuh Rasputin. Kalau menurut versi Pangeran Felix begini ceritanya. Pada tanggal 29 Desember 1916 malam, ia mengundang Rasputin ke istananya. Rasputin disuguhi anggur dan kue-kue yang isinya racun potasium sianida. Namun racun tersebut tidak berefek sama sekali. Rasputin masih baik-baik saja. Pangeran Felix heran dong, kok bisa dikasih sianida tapi nggak ngefek apa-apa? Dia pun menjadi emosi dan meminjam pistol Grand Duke Dmitri. Rasputin langsung didor, dan lagi-lagi tembakan itu tidak berefek. Rasputin masih hidup. Rasputin mencoba melarikan diri dan Pangeran Felix langsung memanggil komplotannya untuk menyerang Rasputin. Dia pun ditembak dan dipukuli sampai akhirnya jatuh.
namun Rasputin masih saja hidup. Hal tersebut tentu saja membuat Pangeran Felix dan komplotannya menjadi heran, namun terus saja memukuli tubuh Rasputin sampai lemas. Tubuhnya kemudian dibungkus pakai kain, dan tubuh Rasputin dilempar ke sungai Neva. 3 hari kemudian, mayat Rasputin baru ditemukan. Namun anak Rasputin, Maria, punya cerita yang berbeda. Dalam buku yang ditulis tahun 1929, Maria mengatakan kalau ayahnya tidak makan makanan manis, jadi Rasputin nggak bakal makan kue seperti yang diceritakan oleh Pangeran Felix. Dan dari hasil autopsi juga mengatakan tidak ada racun di dalam tubuh Rasputin. Dia tewas karena ditembak di kepala dan hipotermia menjelang ajalnya. Pembunuhan Rasputin masih menjadi misteri. 2 bulan setelah Rasputin tewas, terjadilah revolusi Februari. Rakyat Rusia yang dikomporin sama elit setempat merasa nggak puas sama pemerintahan Nicholas II selama Perang Dunia I. Mereka turun ke jalan dan meminta Nicholas II untuk turun tahta. Akhirnya Nicholas II menyerah, dia pun turun tahta, menandai berakhirnya Kekaisaran Rusia yang sudah berkuasa selama 196 tahun. Runtuhnya Kekaisaran Rusia juga melahirkan Uni Soviet. Demikianlah kisah yang melatar belakangi lagu Rasputin. Nah, setelah kalian mendengarkan informasi ini, apakah kalian masih berpikiran kalau sosok dalam lagu ini menggambarkan tokoh Vladimir Putin? Meski ada beberapa kesamaan kisah antara Rasputin dan Vladimir Putin. Di antaranya, Rasputin dan Putin sama-sama memulai karirnya dari kota Saint Petersburg. Rasputin pernah difitnah menyebarkan penyakit kolera dengan membawa apel beracun dari Kanada. Sementara sekarang ini, marak pemberitaan Putin dituduh membawa senjata biologis ke Ukraina. Menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia yang mengatakan Amerika mempunyai laboratorium senjata biologis di Ukraina. Ada apakah dengan kesamaan kisah antara Rasputin dan Putin tersebut? Adakah di antara teman-teman yang bisa menjelaskannya atau menambahkan informasi mengenai Rasputin? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk menambah semangat kami dalam membuat video-video baru, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video Umar Ruseno lainnya.